merupakan sebuah prinsip yang harus kita bangun. Jadi tidak bisa kita misalnya menegakkan Islam dengan malah membuat perpecahan. Jangan kita berdakwah malah menimbulkan perpecahan. Kita berdakwah dengan menjauhi segala macam bentuk perpecahan gitu. Jadi inilah barangkali tamhidnya, itu dasar ya. Dasar walaupun kita berkumpul bersama buat satu ummah atau jamaah itu menjadi satu kewajiban. Allah perintahkan misalnya yang oleh ulama itu sering dibaca tuh wal takum minkum ummatun yad'una bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yakunun. Jadi ada ummah. Ummah itu paling tidak unsurnya 5. Ada imam, ada makmum, ada imamah kepemimpinan, kemudian ada harakah dan ada ghayah. Jadi tidak mungkin kalau misalnya waktu itu banyak sampai 1.000 orang, tapi tidak jalan ketuanya, tidak tentu anggotanya, tidak jalan itu tujuannya, tidak ada pemimpinannya, tidak ada harakahnya. Itu namanya gerombolan gitu. Jadi ummah itu jalan pemimpinnya siapa yang dipimpin, apa kepemimpinan dibangun, apa visi misinya, platformnya, tujuannya, kemudian apa gerakan yang digerakkan. Itulah yang dikatakan ummah. Tapi kalau misalnya bahasa Israel itu tidak ada ummah kan? Nah, jadi kini pertanyaannya memang dia diskusinya ada nggak? Kita sudah punya ummah nggak gitu? Di Indonesia ini sudah ada umat Islam gitu kan? Mungkin sudah ada umat Muhammadiyah, umat NU, umat macam-macam kan? Itu sudah ada. Tapi yang sekarang ini umatnya apa? Kita membangun umat Islam. Mungkin barangkali ini kita mencoba selalu untuk bersatu dengan prinsip yang tadi. Ada 7 prinsip ukhuwah tadi dan kita coba bangun, ya. Nah, dengan prinsip tadi ya kita tidak perlu menegasi orang lain. Kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kemudian kita bangun interaksi sosial yang baik, yang harmonis, dan kita bersama. Mungkin dalam satu hal kita bisa sama-sama kerja, tapi dalam satu hal lagi kita bisa kerja sama. Jadi kita tidak sama-sama kerja, tapi kita kerja sama. Kalau sama kerja kan masing-masing sama kerja lah. Tapi kita samping sama kerja, kita juga kita kerja. Jadi kita berkumpul untuk kerja sama, bukan untuk sama-sama bekerja. Itu sebenarnya. Kau waktu pengumpulnya, itu sebenarnya kaji wah. Kita bisa kumpul, kita masing-masing organisasi sama-sama kerja. Tapi lapor kumpul sih kita kerja sama mencapai satu tujuan. Tujuan awak khusus di negara itu memagar negara awak. Kita pagar tentu istilahnya pagar tentu harus kokoh kan. Tapi kalau pagarnya lama tentu jangan kau boleh mungkin kambingnya masuk lah. Untuk pagar kan. Jadi kita ini memperkuat pagar. Nah dalam rangka memperkuat pagar itulah ada ide-ide gagasan ya. Bagaimana kita menghadapi. Ya, kalau kita bicara Minangkabau, tentu barangkali mungkin Abu tidak bicara soal adat bahasa isyarat Subhanallah, tapi kan prinsipnya lah dulu. Kalau lengkapnya itu adat bahasa isyarat Subhanallah, batiang kali patik bersandi kaya didali, adi dari kata tetap syarat mengatur dan memakai. Ada ukur jangko di alam di Minangkabau. Nak lurus bontangkan tali, nak tinggi naikkan budi. Nak mulia tapi janji, nak baik basuh je basi, nak kayu kuih mencari, nak labu kuih rugi, nak malin rajin mengaji, nak kokoh faham dikunci. Itu kan prinsip-prinsip dalam apa tu? Dalam apa namanya? Dalam Islam. Itu kadang-kadang kan tak dibaca ini lain. Begitu juga ansian penghulu. Siman dulu diwayuk cururi foto bonang, berpadang lapang malam lebar, oi sampai bertanya pulang sampai berberitahu. Khusus yang menyelesaikan keruh dan kemenjonikan. Orang hari bijaksana tahu diruncang ke mencucuk dari condong ke main pok. Lalu berkilit berkalam bulan sekap 30. Alun tadi lah tapam lah tantu lah mek sampai tumbuh. Ikan mengilit lah ye tentu je tantino kan tu. Itu. Jadi ke prinsip-prinsip yang perlu kita bangun dalam kehidupan awak. Jadi sekalian jadi kini dalam soal teknis caranya mungkin barangkali yang perlu kita bicarakan. Tapi peluang tantangan ke depan apa? Dari segi an-aqimuddin itu tantangan kita apa? Kita terfragmentasi. Kita terjebak, kita kadang-kadang terjebak kepada perbedaan-perbedaan. Padahal perbedaan itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Kita menjadi banyak ini kan perbedaan gua. Allah ciptakan Adam, suatu Hawa, kan gitu. Kalau Adam lu sudah tu, Adam sudah tu tak ada kan? Adam sudah ada kan? Kita ada jadi kita gini kan ada perbedaan. Ada laki-laki dan ada perempuan akhirnya berkembang kan gitu. Jadi perbedaan itu sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan yang membangun dinamika dalam perjuangan. Jadi perbedaan itu bukan suatu yang tidak bagus. Itu sebuah karena Allah SWT
itu ciptakan kita dalam macam-macam perbedaan. Ya berbeda pendapat, beda pendapatan kan macam itu. No. Kalau sama pendapatan miskin, sama kepayahan. Nah, sekarang kampung hamba terkenal namanya Bangsa Itu Naji namanya. Bangsa Itu Naji itu orang kaya kamu kasar doanya. Tinggal bangsa selain. Tapi menyolam jangan minta menyolam itu lebih itu. Jadi arti itu perbedaan itu penting dalam kehidupan. Oleh karena itu bapak ibu dan hormati. Jadi kita kini kok sebenarnya apa yang ingin kami tawarkan itu. Jadi kami menawarkan di bagian kita bersama-sama diajak untuk mempakui pagar gitu. Pagar negari. Dan tadinya landasannya itu yayasan. Kalau yayasan itu memang bagus bagi aspek legal nih kan. Tapi ada kelemahannya. Karena yayasan bagaimanapun itu tetap dikesankan sebagai ada kepentingan owner, ada kepentingan pendiri di situ. Ya, ada kepentingan. Sehingga kalau misalnya bawa wakaf ke yayasan itu bahaya. Ya contohnya kita cari di Jakarta misalnya. Kalau kadang Asfian meninggal pendirinya, akibatnya rebutan gitu. Tahiriah gitu juga. Macam-macam itu. Jadi kalau yayasan itu apa? Tapi kalau misalnya yang perkumpulan, ini misalnya kita lihat NU Muhammadiyah misalnya, itu orang suka memberikan apa? Berwakaf kenapa? Karena ketika dia berwakaf ke Muhammadiyah itu akan aman. Nah, tidak ada menjadi milik pribadi, tidak milik perorangan. Ya, kenapa? Karena Muhammadiyah itu merupakan hak. Sekalipun yang diranting di cabang ataupun di daerah, tapi nanti sekali nyulah dimiliki oleh Muhammadiyah, sekali nyulah berakomodir itu akan milik pusat, milik persyarikatan. Jadi tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Oleh karena itu aman. Nah, banyak seperti Baitul Jalal misalnya di Bukit Tinggi. Baitul Tinggi itu nama-nama itu luar properti. Tapi kenapa yang memberikan kemudian? Karena yakin kalau kemudian diberikan akan bisa jalan dan ternyata gitu. Itu sembarang ada pesakit Ahmad Rumani. Ahmad Rumani itu orang NU. Tapi nyubuat rumah sakit justru kemudian. Kenapa? Dia tahu bahwa dia itu ahli dalam mendirikan dalam memelihara rumah sakit itu. Oleh karena itu ikut pelajaran dia kan. Alam terkembang jadi guru kan tuh. Alam terkembang maka kami jawab beberapa kawan aku kita coba. Dan ormas kita Pagar Nagari kita buat jadi perkumpulan ya. Perkumpulan namanya Pagar Nagari Minangkabau gitu. Apa itu namanya itu? Pagar Nagari Minangkabau Apa yang dipagar adatnya dan syaraknya. Itu yang kita pagar ya. Adatnya dan syaraknya kita pagar. Karena apa? Karena kita punya kepentingan. Bahasa apa? Barangkali mungkin banyak orang punya misinterpretasi tentang Minangkabau, misalnya tentang soal warisnya, ya, badai turun kayak ibu kan gitu, turun ke anak perempuan, Ini tidak tahu bahasa Minangkabau itu ada namanya pesawat tinggi, ada pesawat rendah. Pesawat rendah dapat tidak melambasi, ada tempat ame. Nanti melambasi itu diteruku deh, ini kita itu dan diwariskan sebagai amanah. Itu orang nanulahi pun itu berhak untuk memanfaatkannya. Sehingga ada aturan tidak boleh dijual juga. Digadai. Ini ada tetangga baru. Ya, tanah di Minangkabau itu diperunangkan dia apa? Disertifikatkan. Akibat sertifikat, akibatnya menjadi apanya? Dan ini adalah punya nilai bisnis, bisa dijual, bisa ke bank, diunggulkan ke bank. Sehingga berlaku nanti ya, mamak di pintu utang, mereka di pintu iya. Di gadai ini namanya dibayar kemana kan gadai. Nah, ketika itu jadilah permasalahan. Jadi kita perlu menyikapi itu. Gimana? Apalagi misalnya kalian, alhamdulillah, Provinsi Sumatera Barat telah mendapat modal legalitasnya dong. Aspek legalnya karena undang-undang Provinsi Sumatera Barat telah menyebutkan ada menjadi prinsip, menjadi filsafat hidup di Minangkabau. Berarti diakui secara nasional sebagai diakui oleh konstitusi. Lagi ini masalahnya barangkali begitu caranya kita menginternisasinya mengimplementasikannya. Kalau itu cuma dibaca-baca jadi nanti aja jadi pantun aja kan. Pantunnya ada sendiri Allah itu jadi apa? Jadi permainan bibir, tapi tidak menjadi realitas ya di tengah masyarakat. Nah itulah barangkali kerajo kita Pagar Nagari itu kami ngajak ya apa ibu kan kalau ambo kan sebenarnya kan kalau untuk ambo kan lah apa lah tua kalau kawan-kawan bola banyak mendahului ya banyak mendahului ya sama-sama ke Jakarta misalnya banyak ya
9 tahun. Jadi bagi Ambo pertanyaannya satu aja nih. Sama aja pertanyaan Nabi Daud, ma ta'buduna min ba'di. Anak kalian sembah setelah aku. Kata Daud Yakub pada anak-anaknya kan itu. Jadi pertanyaan penting itu. Jadi itu tidak apa yang kamu sembah itu apa yang kalian perjuangkan? Apa ideologi kalian sudah kuat? Lagi perjuangan Islam apa enggak? Kan itu masalahnya. Jadi ma ta'buduna min ba'di itu harus kita terjemahkan sebagai apa yang Anda kalian perjuangkan ini? Apa pegangan kalian setelah ini? Kan itu. Apa kita akan menjadi orang-orang yang memiliki integritas atau oportunis? Ini mas kalian, maaf saja kita banyak anak-anak begitu ini mulai oportunis. Oportunis pengertian ya mencari peluang, ya. Ya, Ambo banyak tulis itu tentang oportunistik dengan versi integritas, bagaimana menjaga negeri dari oportunistik di anak angkatan muda. Itu kita nanti kita kembangkan. Jadi mudah-mudahan nanti Pagar Negara Liga akan menjadi satu wadah forum kita untuk bertamu berdiskusi. Kalau ada misalnya hal-hal dan apa itu tuh apa yang Ibu sampaikan Ibu apa tadi, tentu itu masalah manajemen ya. Ada kita harus nanti juga ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Bagaimana kita mengatur organisasi dengan baik ya. Jadi ada musyawarahnya. Kita atur itu alhamdulillah. Kita sudah siapkan ya konsepnya anggaran dasar rumah tangga. Itu akan menjadi acuan kita. Ada acuan kita itulah menjadi kesepakatan awak. Kalau leko dibicarakan nanti, lah kita sepakati, itulah rujukan awak. Kalau ada hal-hal dan apa, rujukannya bukan perorangan, tapi apa? Tapi bersama. Nah, egalitarisme yang kita bangun dan egaliter yang baik, yang positif. Nah, yang positif itu apa? Nah, bagi saya apa? Jadi, ya nantuo dihormati dan sama kadang dua kawan dan ketek disayangi. Rasulullah mengatakan man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana falaysa minna. Orang yang tidak hormat pada orang tua kami dan tidak sayang pada anak kecil, maka mereka bukan dari golongan kami. Kan itu sebenarnya kan kalau masalah nomor 20 Rasul